Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Mulyana Fitri dengan nomor induk mahasiswa 1902090027. Jadi, saya dari Universitas UIN Araniri Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Azani Bustami dengan nomor induk mahasiswa 1902090018 dari Universitas Islam Negeri Araniri Banda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Suryani Ningsih dengan nomor induk mahasiswa 1910002 dari Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh. Saya pemateri pertama akan membahas tentang pengertian membaca pada anak usia dini. Jadi, menurut Crowley dan Mountain dalam rahim mengemukakan bahwa membaca adalah suatu yang melibatkan banyak hal. Tidak sekedar melafalkan tulisan, tetapi melibatkan aktivitas visual, berpikir, psikolinguistik, dan metakognitif. Sebagai proses visual, membaca merupakan proses menerjemahkan simbol tulis atau huruf ke dalam kata-kata lisan. Sebagai proses berpikir, membaca mencakup aktivitas pengenalan kata, pemahaman literal, interpretasi, membaca kritis, dan pemahaman kreatif. Baca permulaan menurut Munawir Yusuf bahwa perlu adanya tingkatan awal membaca seperti anak belajar menguasai huruf vokal dan konsonan serta bunyi-bunyian. Anak belajar bahwa huruf I memberikan suara dan huruf B memberikan suara dan sebagainya. Selanjutnya anak mulai menggabungkan bunyi B dan bunyi I, bunyi N dan bunyi A menjadi nah dan seterusnya. Baru kemudian anak mampu menggabungkan suku kata menjadi kata, misalnya BIB dengan RURU menjadi biru. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan membaca permula kemampuan anak atau pembaca awal dalam menghafal huruf vokal dan konsonan serta menghubungkan kata-kata atau kata. Dengan demikian, membaca permulaan bagi anak usia dini harus memperoleh perhatian yang sungguh-sungguh dari pendidik, sehingga anak menyadari bahwa melalui membaca, anak-anak dapat memperoleh berbagai pengetahuan dan informasi dari media cetak, serta membuka wawasan anak tentang berbagai hal. Selain itu, anak dapat memberikan informasi dan mengkomunikasi informasi yang didapatkan kepada orang lain. Contohnya yaitu, anak sudah mulai menguasai huruf konsonan maupun huruf vokal. Kemudian anak menggabungkan huruf tersebut. Seperti misalnya BIB, RURU. Kemudian anak menggabungkannya menjadi biru. Cukup sekian pemateri dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Selanjutnya akan dibahas oleh pemateri yang kedua. Baiklah, saya pemateri kedua akan membahas tentang tahapan-tahapan membaca usia 5-6 tahun. Brun dan kawan-kawan mengemukakan bahwa tahap kemampuan membaca merupakan sesuatu yang vital dalam suatu masyarakat terpelajar. Tahapan membaca anak usia 5-6 tahun ada dua jenis yang termasuk dalam tahapan, yaitu yang pertama ada tahap membaca lanjut. Di tahap ini anak mulai tertarik dengan berbagai huruf atau bacaan yang ada di lingkungannya. Di tahap membaca lanjut ini biasanya sudah ditunjukkan oleh anak usia 5 tahun. Karena di sini anak-anak sudah sering terlihat untuk mencoba membaca huruf-huruf yang dijumpai. Untuk memacu tahap perkembangan ini, kita dapat mengajak anak untuk membaca apa saja yang tertulis di lingkungannya dengan cara mengejanya. Contohnya menuliskan nama sendiri dan kita meminta anak tersebut mengejanya, misalnya A, Y, U, Y, bacanya Ayu gitu. Dan tahapan yang kedua yaitu tahap membaca mandiri. Pada tahapan ini anak sudah memasuki usia 6 tahun. Biasanya pada tahap ini anak sudah bisa membaca sendiri tanpa menggunakan bantuan guru, orang tua, dan lain sebagainya. Mereka mulai membaca buku sendiri dan mencoba memahami makna dari apa yang dibaca dengan pengalaman.
Contohnya, kita sebagai orang tua dapat menyediakan berbagai varian buku cerita yang bergambar sehingga anak menarik minat anak untuk membaca sendiri. Dari hasil observasi yang kami lakukan di TK Raudatul Huda Kederomdi, bahwasanya pada usia 5-6 tahun pada tahap membaca permulaan, anak-anak tidak bisa membacakan atau menyebutkan huruf secara sempurna. Anak-anak hanya bisa membacakan 1-2 huruf saja. Dan untuk huruf selanjutnya itu perlu dibantu atau dibimbing oleh guru. Kalau tidak dibimbing atau dibantu oleh guru, maka anak tersebut hanya bisa menyebutkan 1-2 huruf saja dan bisa berhenti sampai di situ. Tapi kalau dibantu oleh guru, untuk membaca secara sempurna, guru harus menyebutkan atau mengajarkan
huruf yang tidak bisa disebutkan oleh anak. Contoh ya, guru memberikan sebuah buku bergambar atau majalah, yaitu di situ ada gambar ayah dan di situ juga ada tulisan ayah. Tetapi ada sebagian anak yang bisa menyebutkan ke semua huruf karena hurufnya tidak banyak, misalnya 4 huruf saja, misalnya ayah. Dari hasil observasi yang kami lakukan, ada 3 orang anak didik yang bisa menyebutkan keseluruhan huruf. Dan ada 2 anak didik yang tidak bisa menyebutkan huruf secara keseluruhan. Berarti guru harus membantu untuk menyebutkan ke semua huruf agar membacanya lebih sempurna. Contoh, ada anak yang tidak bisa membaca huruf A. Ada anak yang tidak bisa membaca huruf D. Dan itu perlu dibimbing dan dibantu oleh guru. Bahasan selanjutnya yaitu permasalahan-permasalahan yang terjadi pada tahap membaca permulaan pada usia 5-6 tahun. Menurut Abdurrahman, permasalahan-permasalahan yang terjadi pada tahap membaca permulaan pada usia 5-6 tahun yaitu yang pertama, membaca huruf secara terbalik. Yang kedua, sering lupa dengan huruf yang telah dibacakan. Dan yang ketiga, tidak bisa membaca tulisan secara keseluruhan. Maksud membaca huruf secara terbalik di sini adalah ketika anak ingin membaca atau membacakan sebuah kata atau tulisan yang diawali dengan huruf B, yaitu contoh tulisannya yaitu batu, tapi anak membacanya terbalik, yaitu dengan membaca datu. Maksud yang nomor 2 itu adalah sering lupa dengan huruf yang telah dibacakan. Maksud di sini adalah ketika guru menyuruh membaca kepada anak tentang tulisan yang telah dibacakan terlebih dahulu, kemudian mengulang kembali bacaan yang sama, tetapi anak tersebut tidak bisa membaca sebuah tulisan tersebut. Contoh, guru menyuruh anak membaca apel, tulisan apel, dimulai dari huruf A, P, E, L. Tetapi anak itu tidak bisa membacanya kembali. Padahal guru telah mengulang beberapa kali tulisan atau membaca beberapa kali tulisan apel, tetapi anak tidak bisa membaca kembali. Yang ketiga itu adalah tidak bisa membacakan tulisan secara keseluruhan. Ketika guru menyuruh anak untuk membaca tulisan secara keseluruhan, tetapi anak tidak bisa membaca. Anak hanya bisa membaca 1 atau 2 huruf. Misalnya tulisan ayah, anak yang hanya bisa menyebutkan huruf satu persatu, misalnya A, kemudian Y itu tidak bisa disebutkan oleh anak, harus dibantu oleh guru. Misalnya ayah, A bisa disebutkan oleh anak, tetapi huruf Y tidak bisa disebutkan, itu harus dibantu oleh guru.
baru anak bisa membaca secara keseluruhan. Itulah permasalahan-permasalahan pada tahap membaca permulaan pada usia 5-6 tahun. Penyelesaian masalah membaca pada anak usia 5-6 tahun di PAUD Raudatul Huda dapat dilakukan oleh yang pertama itu adalah guru, yang kedua itu adalah orang tua. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, ada 2 teori yang telah dicantumkan. Yang pertama itu tadi adalah guru. Dalam meningkatkan membaca suku-suku kata pada kata atau kalimat untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan anak dengan memberikan rangsangan-rangsangan melalui kegiatan pembelajaran seperti memperkenalkan bentuk-bentuk huruf dengan menggunakan media yang menarik sehingga anak tertarik untuk belajar mengenal huruf-huruf tersebut. Memperkenalkan bentuk huruf dan suku kata kalimat dengan menggunakan gambar atau permainan yang membuat anak terdorong untuk belajar mengenal huruf atau suku kata. Yang kedua itu adalah orang tua. Di sini, orang tua itu berperan sebagai motivasi untuk anak atau memberikan sebuah motivasi agar perhatian dan dukungan pada anak untuk dapat mengembangkan kemampuan membaca permulaan anak dengan cara yang menyediakan alat permainan yang berhubungan dengan pengenalan bentuk huruf atau suku kata, mengajak anak untuk bercakap-cakap tentang suku kata yang sama awal dan akhirnya. Permainan yang berhubungan dengan kemampuan membaca permulaan. Dan yang terakhir ada dokumentasi dan daftar pustaka. Cukup sekian presentasi video dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.